warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur sekali lagi bisa sampai di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa perbanyak amal soleh, dan tentu ini kalau dia terkening ya, rekening kebaikan, kalau kemudian amal soleh kita diterima maka itu isinya melesat banyak. Jadi kalau kita berhitung bukan 1, 2, 3 tapi 1, 10, 20, 30 sehingga mempercepat ya, banyaknya itu. Oleh karenanya kenapa umat akhir zaman itu usianya pendek-pendek tapi kadang-kadang amalnya mengalahkan umat-umat terdahulu gitu. Padahal umat terdahulu itu usianya panjang-panjang, tapi kadang-kadang kalah amalnya oleh umat akhir zaman. Kenapa? Karena ada peluang-peluang melakukan satu amal, lalu kemudian pahalanya melesat besar. Akselerasi. Ya, akselerasi itu luar biasa. Apalagi nanti kita sampai di bulan Ramadan, yang di situ ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 84 tahun. Ini luar biasa. Makanya Nabi mengatakan bahwa bulan Rajab itu bulan menanam. Ya, kemudian bulan Sya'ban bulan menyiram, dan bulan Ramadan itu bulan panen. Jadi akan panen kita di bulan Ramadan manakala sejak bulan Rajab itu sudah perbanyak amal soleh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya pernah dikritisi sama anak di SMP ya, kesan bahasa. Saya ditanya dikritisi sama anak, kenapa ada takbir buruk Pak? Gitu. Ya, bapak yang baik saja. Gitu. Luar biasa. Yang buruk mah, ya kita nggak suka, semua orang nggak suka. Kalau bisa takbir baik, nggak semua orang mau. Ya. Ditakbirkan pinter, ditakbirkan kaya, ditakbirkan cantik, ganteng, nah, semua orang suka manusia. Tapi semua orang juga nggak mau ditakbirkan buruk. Ya. Musibah, kecelakaan, sakit dan lain-lain. Nanya, kenapa ada takbir buruk? Saya jawab, takbir buruk itu di versi kita, di mata kita. Di mata Allah itu nggak ada takbir buruk, semuanya baik. Mari kita ilustrasikan dalam sebuah kisah ya. Ada apa? Ini adik kakak, ini kakaknya, ini adiknya. Ini adik kakak ini sudah ditinggal sama orang tuanya. Yang punya orang tua-duanya sudah meninggal, hanya diwarisi perusahaan tape. Jadi jualan tape. Hanya dari rumah itu sampai ke jalan raya itu mesti jalan itu lewat sawah-sawah gitu. Lewat sawah-sawah. Setiap malam mereka menyiapkan kafe. Nanti ada sholat subuh mereka berangkat. Nanti ada temannya lewat dan bawa mobil. Ya di subuh mereka jalan. Nanti sampai di pinggir jalan temannya lewat ikut naik mobil dan sampai di pasar. Jualan di pasar. Setiap hari mereka melakukan itu. Suatu ketika mereka kesiangan. Padahal semalam TP sudah disiapkan, tapi mereka kesiangan. Kalaupun nggak jualan sayang nggak disiapkan, akhirnya mereka berangkat walaupun kesiangan ya. Hanya karena kesiangan, jalannya itu nggak teratur, cepat gitu. Sampai kemudian adanya terjatuh misalnya. Adanya jatuh, kakaknya marah. Karena sayang nggak disiapin, bisa jadi uang malah tumpah segala macam gitu. Adanya dimarahin. Nangis adanya tuh. Udah adanya nangis, masih belum puas marahnya. Tambah lagi marahnya sampai bilang, makanya kalau jalan tuh pakai mata. Orang marah ngomong aja salah ya. Gimana-mana jalannya pakai kaki ya. Dimarahin sampai nangis ini. Nah kakaknya belum puas juga marahin adanya sampai nangis. Akhirnya tapi yang dia bawa ditumpahin juga sampai ditendang. Udah nggak usah jualan sekarang, tendang. Tapenya tumpah semua ke sawah. Jadi mereka pulang lagi ke rumah. Nah, dapat kabar bahwa mobil yang biasa ditumpanginya itu jatuh ke jurang dan semua orang yang di mobil ini meninggal. Di situ baru kakaknya sadar dan meluk adiknya, maafin kakaknya, untung kamu jatuh. Jadi Allah ya menyelamatkan dari musibah besar dengan musibah kecil. Dengan jatuh di sawah terbebas dari musibah yang besar. Jadi di mata kita seperti jatuh di sawah itu adalah musibah, takdir buruk, tapi sesungguhnya itu yang terbaik. Itu satu ya. Jadi jawaban saya ke anak-anak bahwa di mata kita takdir buruk, sesungguhnya di mata Allah takdir baik. Yang kedua, fungsi takdir itu kan
sebagai peringatan. Ada orang yang nggak sadar dengan takdir baik, kemudian jadi sadar dengan takdir buruk. Ada seorang arsitek dipanggil itu dari atas, dia nggak nyampe. Akhirnya Pak Edi cari akar. Ini kisah Pak Edi itu nama lain ya. Gimana caranya kata Pak Edi supaya dia naik ke atas? Nah, Pak Edi ambil uang 10.000 dan pakai uang. Kata orang ini ada uang gitu, uang diambil tapi nggak nengok. Saya ke atas penasaran, ambil uang 50.000. Biar tidak kembali ke bawah. Kita lihat, ini banyak uang di bawah pasir gitu ya. Uang diambil tapi nggak nengok. Sekarang di atas terakhir, penasaran. Yang merah, 100.000 yang disukai ibu. Yang bilang kembali ke bawah, dia yang di bawah makin semangat nih. Ternyata ditemukan masih banyak uang katanya. Ambil uang 100.000 tapi nggak nengok. Yang di bawah makin senang, makin semangat bekerja, tapi yang di atas makin kesel kan. Makin dong lainnya apa? Ambil batu. Dia batu dan lempar persis dia tuh di atas kepalanya baru nengok ke atas. Manusia kadang-kadang begitu, kasih nikmat biasa, tambah nikmat masih lari, tambah lagi nikmat makin jauh dari Allah. Akhirnya apa? Kasih musibah, kecelakaan baru sadar. Ya Allah, itu masih bagus, kategori bagus. Tapi ada orang yang kasih nikmat nggak sadar, kasih musibah nggak sadar. Akhirnya apa? Khatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang bahaya gitu ya. Kita jangan, kalau bisa jangan mau dikasih musibah, dikasih nikmat langsung sadar ya. Apalagi dikasih musibah nggak sadar sampai akhirnya dikunci ya hatinya, dikunci pendengarannya, dikunci penglihatannya, nggak lagi bisa melihat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selain peringatan, kenapa Allah memberi takdir ya? Yang baik yang buruk, Allah ingin tahu siapa di antara kita yang paling bersyukur dan siapa di antara kita yang paling bersabar. Gak terpuji kesyukurannya kalau nggak dikasih takdir baik, kasih kecerdasan, kasih kekayaan, itu akan terpuji. Dia syukur apa tidak? Dan Allah jadikan bagi syakartum. Allah ingin tahu juga orang itu sabar atau tidak, ya dikasih dikasih musibah akan ketahuan sabar atau tidak. Dan ternyata iman itu kalau diberikan semua lingkaran dibagi dua ya. As-sabru nisful iman. Setengahnya itu sabar, setengahnya itu syukur. Sabar dalam tiga ya. Sabar dalam tahan. Kalau nggak sabar, sholat itu malas ya. Karena kita aja dari dulu. Sabar menghadapi musibah. Ketika ada musibah, jangan terlalu bersedih karena pertolongan Allah itu datang beserta kesabaran. Yang ketiga, sabar menghadapi maksiat, menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat. Ya. Tapi orang beriman, ketika suatu saat dilakukan maksiat, maksiat itu jadi kebaikan. Apa yang membuat dia maksiat jadi kebaikan? Tobat. Karena suatu saat kita akan pasti ditakdirkan akan ikut posisi ini. Nah, orang yang beriman ketika ditakdirkan maksiat akan jadi kebaikan. Apa itu kebaikannya? Tidak tobat. Dan walam yusiru ala ma'al wa hum ya'lamun. Dia tidak meneruskan, hanya dia tahu akibat daripada kemaksiatan. Cukup dengan ucapan, dengan hati, dengan perbuatan. Cukup dengan ucapan ya. Kalau tidak bisa bilang alhamdulillah. Sampai bulan Rajab ya, bisa beramal, satu amal mendatangkan banyak kebaikan. Cukup dengan hati yakin bahwa semua nikmat semua yang terjadi itu kehendak Allah. Syukur dengan perbuatan menggunakan semua pemberian Allah untuk kebaikan. Bisa saja ini bahasan tentang rukun iman yang ke-6. Al-iman bi khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Iman kepada takdir yang baik yang buruk itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sekian dan terima gaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.